Di dalam adab qadhaul hajjah atau buang air menika, yang perlu diperhatikan yang pertama, satu, jangan membawa asma Allah ke dalam kamar mandi. Membawa asma Allah, tulisan Allah ke dalam kamar mandi. Itu yang adab pertama. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam labisa khataman naqshuhu Muhammadun Rasulullah fakana idza dakhala al-khala'a wada'ahu. Kanjeng Nabi ngendika bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menika memakai cincin. Ya, memakai cincin labisa khataman naqshuhu, cincin menika di dalamnya ada tulisan Muhammadur Rasulullah di cincin beliau. Sekali lagi, Rasulullah itu punya kebiasaan menggunakan aksesoris yang namanya cincin. Di cincin itu, di batuknya tertulis Muhammadur Rasulullah. Fakana idza dakhalal khala'a wada'ahu. Kalau beliau itu masuk ke dalam kakus, ke kamar mandi, apa wada'ahu, cincinnya dilepas, ditaruh. Bape nopo? Bape bukan karena ada Muhammadnya, tapi ada Allahnya, Rasulullah, ada kalimat Allah, ada kata-kata Allah di dalam cincin itu. Itu yang menyebabkan Rasulullah setiap mau masuk kamar mandi, mau BAB, mau BAK, beliau lepas cincin beliau, ditaruh di luar, baru beliau masuk. Menika adab. Makanya kalau nanti di kamar mandi panjenengan itu pintunya ya ada tempelan doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Biasanya diawali bismillahirrahmanirrahim. Tapi pintunya masuk ke dalam, itu ya nggak boleh. Enten mboten? Kayaknya ada. Maksudnya baik, supaya setiap berdiri di depan pintu kamar mandi kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tetapi pintunya pas didorong masuk ke dalam kamar mandi, itu yang jadi masalah. Kalau tulisan stikernya ditempel di tembok di depannya itu tidak ikut masuk, nggak ada masalah, pareng boleh. Tapi kalau pintunya ikut masuk ya itu yang nggak boleh, karena ada kalimat Allah di situ. Bismillah ada kalimat Allah, Allahumma ini ada kalimat Allah. Saya pernah sampaikan gini, kalau perkara-perkara yang sudah dimuliakan Allah, Rasulullah, itu tidak boleh direndahkan. Kenapa? Karena Allah itu kan maha mulia. Maha mulia masuk ke dalam kamar mandi, tempat yang kotor, yang banyak najisnya, tempat yang hina. Kamar mandi kan sejelek-jeleknya tempat. Di dalam rumah loh ya. Di dalam rumah itu kan tempat yang paling jelek adalah kamar mandi. Sekalipun panjenengan hias dengan hiasan yang macam-macam gitu, itu tetap tempat yang paling jelek. Kamar mandi itu tempat yang paling jelek, karena di situ kotor. Nah begitu. Nah termasuk misalnya jenengan membawa tas, dalamnya Al-Quran, dibawa masuk, itu juga nggak boleh, karena di dalamnya ada Al-Quran. Bawa HP, sekalipun HP-nya aplikasi Al-Qurannya tidak dibuka, nggak ada masalah. Tapi aplikasi Al-Qurannya dibuka, masuk ke dalam HP, ke dalam tas, juga nggak boleh, karena di situ ada kalimat Allah. Dados panjenengan beto Al-Quran ke dalam kamar mandi itu termasuk kurang ajar, karena merendahkan apa yang sudah dimuliakan oleh Allah. Kecuali, sekali lagi kecuali kondisi di mana darurat, beda lah ya, beda.
Contoh umpama jenengan beto cincin emas. Kalau dititipke wassalam. Ngaten ta? Cincin emas tulisannya Allah misalnya. Ya, misalnya nama suami jenengan Abdullah. Nah, Abdullah. Pakai bahasa Arab. Nek bahasa Indonesia ora masalah. Nek nganggo Latin ora apa-apa. Nek nganggo napa? Bahasa Arab itu yang enggak boleh Abdullah misalnya. Nama apa asmane garwane jenengan Abdullah ditulis di cincin itu. Kan jadi berat itu, jadi beban. Harus dilepas. Nah, kalau kondisi semacam ini, satu jadi peringatan panjenengan jangan membawa apapun yang nanti masuk ke dalam kamar mandi yang di situ ada asma Allah. Berarti ganti cincin. Dia neng emodene pas ketika itu membawa cincin, ya sudah jenengan masuk saja sambil nanti keluarnya istighfar lah kira-kira begitu karena sudah merendahkan Allah. Nah, begitu nggih. Nah, itu. Makanya termasuk pakai baju. Tulisannya la ilaha illallah atau ikat kepala la ilaha illallah itu enggak sembrono. Makanya tidak setiap apa yang semangat kita dalam berislam, sekali lagi saya ulangi, tidak setiap semangat kita di dalam berislam itu kemudian harus ditunjukkan dengan simbol-simbol, dengan menulis baik itu di kaos, baik itu di ikat kepala, kalimat-kalimat yang ada Allahnya. Karena kalau tidak bisa menjaganya bahaya, menghinakan Allah. Ya, ikat kepala tulisannya la ilaha illallah, oke nggak ada masalah, tapi jangan bawa kamar mandi, kamar kecil. Kaosnya tulisannya la ilaha illallah, bagus, semangat Islam oke, tapi pastikan jangan sampai masuk kamar mandi. Ya, nah begitu. Itu yang pertama. Ya, sekalipun para alim, para ulama menika menggolongkan larangan ini bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Yang namanya makruh itu kan juga larangan. Larangan itu ada dua, Bu. Yang pertama larangan haram, yang kedua larangan makruh. Larangan haram dan larangan makruh. Kalau larangan haram dilanggar dosa. Larangan makruh dilanggar masih toleransi. Contoh, mangan jengkol. Tapi aku seneng ya kalau jengkol, monggo. Ning niku dilarang. Karena apa? Bau ngambon-ngamboni tanggane. Iya toh? Pas ngomong hul ya. Pas pipis buas. Sedap sekali, mengganggu lingkungan. Tapi kalau panjenengan mau silahkan. Ngaten nggih, tidak dosa. Ya, tidak dosa. Tapi ya aku seneng ya karo jengkol. Ngaten ta? Silahkan monggo, tapi itu termasuk dilarang karena makruh.